Melihat aurora pasti masuk dalam bucket list travel banyak orang. Keindahan dan pesonanya memang tidak bisa ditolak. Sayangnya, fenomena alam yang menakjubkan ini hanya bisa dilihat di dekat kutub, baik utara maupun selatan. Selain itu, masih banyak fakta tentang aurora yang wajib kamu ketahui. Inilah 15 fakta unik aurora tersebut. 1. Cahaya yang dihasilkan aurora selalu berbeda. Buat kamu pecinta aurora, pasti sudah sering melihat foto-foto aurora yang bertebaran di internet. Nah, pasti kamu juga menyadari bahwa dalam setiap foto, cahaya yang dipancarkan aurora berbeda-beda. Perbedaan warna ini disebabkan oleh kandungan atom pada oksigen dan nitrogen di udara yang selalu berubah-ubah. Ketika kadar atom oksigen lebih besar, aurora akan didominasi warna hijau atau kemerahan. Sementara jika kadar atom nitrogennya lebih banyak, aurora akan berwarna orange atau kemerahan. Selain itu, aurora juga bisa berwarna biru atau keunguan. 2. Ternyata aurora hanya berjarak sekitar 90 km dengan bumi. Tarian cahaya utara yang begitu indahnya itu memang terasa dekat, bahkan seperti berada tepat di atas kepala kita. Namun, itu hanya ilusi saja karena ternyata aurora terjadi di atmosfer bumi yang jaraknya sekitar 90 km. 3. Aurora bisa dilihat dari luar angkasa. Karena jaraknya dengan bumi yang begitu jauh, aurora bisa dilihat dari luar angkasa. Orang yang bisa melihatnya tentu saja para astronot, namun astronot juga harus berhati-hati menikmati aurora. Sebab cahaya aurora biasanya terlihat jelas kalau sedang terjadi badai di matahari. Oleh sebab itu, para astronot pun harus berusaha menghindari radiasi dari badai matahari tersebut. 4. Inilah asal dari nama aurora. Pasti kamu kenal dong dengan Sleeping Beauty alias Aurora. Itu loh salah satu putri dongeng dari Disney. Tapi bukan dongeng tersebut yang menjadi cikal bakal nama Aurora. Justru nama Aurora terinspirasi dari Aurora itu sendiri. Berkat kecantikannya, fenomena alam ini diberikan nama yang sama dengan indahnya, yaitu Aurora Borealis. Nama Aurora berasal dari nama Dewi Fajar kepercayaan orang Romawi kuno. Sementara Borealis berasal dari bahasa Yunani atau Boreas, yang artinya angin utara. 5. Ada banyak legenda tentang aurora. Penduduk Amerika Utara percaya bahwa aurora adalah wujud dari roh orang-orang yang sudah meninggal. Ada juga yang percaya kalau aurora merupakan cahaya untuk memandu jiwa-jiwa orang yang sudah meninggal menuju surga. Sementara itu, suku Inuit atau orang Eskimo memiliki kepercayaan kalau aurora borealis adalah wujud roh-roh bintang yang sudah mereka buru selama ini. 6. Aurora ternyata mempunyai suara. Ternyata tak hanya cantik, aurora juga punya suara. Namun karena aurora lebih sering muncul di malam hari, tidak ada angin berhembus yang membuat suaranya terdengar dengan jelas. Menurut orang-orang yang sudah pernah mendengarnya, suara aurora yang dikeluarkan adalah suara lembut seperti gulungan ombak. Ada juga yang mendengarnya seperti suara tepukan atau gemericik air. 7. Peran penting matahari dalam proses terjadinya aurora. Aurora terjadi karena adanya interaksi antara medan dan magnetik bumi dengan partikel yang dipancarkan oleh matahari. Oleh karena itu, matahari memegang peranan penting dalam proses terjadinya aurora. Semakin tinggi suhu yang dipancarkan oleh matahari, semakin mempesona juga cahaya yang dipancarkan oleh aurora. Cahaya aurora borealis yang paling spektakuler pernah terjadi pada tanggal 28 Agustus dan 2 September 1859. Saking terangnya cahaya aurora tersebut hingga menyilaukan mata. 8. Apa bedanya aurora borealis dan australis? Kamu bisa melihat aurora di sekitar daerah kutub yang memiliki medan magnet paling besar. Jika aurora terjadi di bagian utara bumi, namanya aurora borealis, atau yang disebut Northern Lights, yang mencakup kawasan Eropa, Alaska, Kanada, hingga Siberia. Sementara jika terjadi di selatan, namanya aurora australis atau Southern Lights. Daerah tersebut misalnya Selandia Baru dan Antartika. Namun yang paling mudah ditemukan adalah aurora borealis, karena medannya yang mudah ditempuh.
Sedangkan aurora australis yang biasa terjadi di kutub selatan tidak begitu terkenal karena medannya yang cukup sulit. 9. Aurora hanya bisa dilihat saat langit gelap. Semakin mendekati kutub, semakin besar juga kesempatan kamu untuk melihat aurora. Namun, semuanya masih bergantung pada faktor keberuntungan dan faktor cuaca. Patut diingat, aurora hanya bisa dilihat saat langit gelap. Ketika langit cerah atau bahkan ada sinar matahari, fenomena ini jarang terlihat sebab intensitas cahaya aurora akan kalah dengan sinar matahari. 10. Bulan terbaik untuk melihat aurora borealis. Aurora hanya bisa dilihat di tempat-tempat tertentu yang memiliki langit gelap. Harus kamu ketahui, Eropa memiliki siklus gelap dan terang yang sangat berbeda dengan Indonesia. Lalu, kapan waktu yang sangat gelap di Eropa supaya bagus untuk melihat aurora? Antara awal September sampai akhir Maret. Namun semuanya tergantung destinasi wisata Eropa. Dari rentang waktu tersebut, waktu terbaik melihat aurora di Eropa adalah Maret dan April saat musim semi, serta September dan Oktober saat musim gugur. 11. Jam terbaik untuk melihat aurora. Pukul 9 malam hingga jam 2 pagi adalah waktu terbaik untuk melihat aurora. Tapi, aurora bisa muncul kapan saja dari matahari tenggelam hingga matahari terbit. Kemunculan aurora bisa berlangsung beberapa menit hingga beberapa jam. 12. Daftar terbaik melihat aurora borealis. Tidak semua tempat bagus untuk melihat aurora. Kamu harus melihat tempat yang lebih jauh dari keramaian kota dan minim polusi cahaya. Lebih bagus lagi kalau kamu bisa berkemah di atas gunung atau di tepi danau dan pantai. Kesempatan melihat aurora lebih tinggi. Ada beberapa rekomendasi tempat terbaik melihat aurora borealis di Eropa, yaitu Reykjavik di Islandia, Tromsø di Norwegia, Abisko di Swedia, dan Rovaniemi di Finlandia. 13. Tempat terbaik melihat aurora australis. Sama seperti aurora borealis, kemunculan aurora australis juga tidak bisa diprediksi. Datangilah tempat terbaik melihat aurora australis untuk memperbesar kesempatanmu. Tempat terbaik tersebut adalah Selandia Baru, Tasmania, Antartika, Pulau Georgia Selatan, Kepulauan Falkland, dan Argentina. 14. Aurora tidak hanya terjadi di bumi. Ternyata keindahan aurora tidak hanya terjadi di bumi, namun juga di planet lain dalam tata surya kita, seperti Jupiter, Saturnus, Uranus, dan Neptunus. Penampakan aurora ini tentu sedikit berbeda dari bumi karena atmosfer dan kutubnya berbeda. 15. Inilah sosok penemu aurora. Astronom yang pertama kali menemukan aurora di dunia dan menamainya adalah Galileo Galilei. Ia menemukan aurora pada tahun 1619. Ternyata masih banyak fakta tentang aurora yang belum diketahui banyak orang. Jadi, kamu lebih tertarik melihat aurora borealis atau australis? Jika Anda suka dengan konten ini, silakan like, komen, dan subscribe dan bagikan ke seluruh media sosial Anda. Terima kasih.